Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran PAI hari ini untuk kelas 9. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu bab ketiga tentang zakat. Sebelum Ustazah lebih lanjut menjelaskan tentang apa saja mengenai zakat, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah mengawali hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, PAI hari ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu materi tentang zakat. Apa itu pengertian zakat? Apa saja macam-macam zakat? Nah, nanti akan dibahas di materi hari ini. Zakat terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah sama zakat mal apakah beda? Beda. Perbedaannya apa saja? Kita bahas di poin selanjutnya. Sebelum kita membahas macam zakat tadi ya, zakat fitrah dan zakat mal, terlebih dahulu Ustazah akan jelaskan di poin yang pertama, yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah mempunyai dua pembahasan atau mempunyai dua makna. Yang pertama, makna secara bahasa, zakat fitrah berarti kesucian. Sedangkan makna istilah menurut ilmu fikih, zakat fitrah itu berarti salah satu kewajiban sebagai seorang muslim yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan untuk menyucikan jiwa. Nah, jadi pengertian tersebut kita bisa mengetahui tujuan dikeluarkannya zakat fitrah adalah untuk apa? Yaitu untuk menyucikan jiwa. Jiwa siapa? Jiwa dari seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Ini adalah makna atau pengertian dari zakat fitrah. Mengenai dalil atau mengenai kenapa sih kok kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yang berbunyi dari Ikrimah dari Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji, juga sebagai makanan bagi orang miskin. Nah, jadi ternyata zakat fitrah ini sudah dikeluarkan sejak zaman Rasul dan para sahabat terdahulu. Jadi kenapa kok zakat fitrah harus dikeluarkan? Karena untuk menyucikan jiwa-jiwa setiap manusia, setiap seseorang tersebut, agar apa? Agar perbuatan dosanya, perkataan, ataupun perbuatan kejinya, maksiatnya, itu bisa suci, bisa bersih. Dan juga sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi ada tujuan sosial di dalam zakat fitrah itu, yaitu berbagi. Agar apa? Agar orang yang berkecukupan itu bisa membantu terhadap orang yang kurang atau orang yang miskin. Nah, hukum zakat fitrah itu apa? Wajib atau fardu ain. Jadi setiap manusia yang berkecukupan, ada kecukupan ya, ada, nanti kita bahas selanjutnya. Itu hukumnya wajib. Bentuknya apa untuk zakat fitrah? Bentuknya adalah makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Jadi boleh beras, boleh juga gandum kalau memang daerah tersebut makanan pokoknya gandum, atau bahkan jagung kalau memang daerah tersebut makanan pokoknya adalah jagung. Jadi makanan pokok sesuai dengan daerah yang dikeluarkan zakatnya, di mana dikeluarkan zakat fitrah tersebut. Berapa banyak kita harus zakat fitrah setiap orangnya? Yaitu 1 sok atau 3,1 liter, atau kalau dikonversikan ke dalam kilo yang berlaku di Indonesia, maka jumlahnya adalah 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Atau juga bisa ditebus dengan uang seharga makanan pokok tersebut. Jadi boleh dalam bentuk uang. Nanti uang itu akan dibelikan makanan pokok dan akan dibagikan ke orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu adalah besaran zakat fitrah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang syarat wajib. Apa yang disebut syarat wajib? Syarat wajib adalah ketentuan-ketentuan yang ketika ketentuan itu sudah ada, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat.
Jadi ketika ketentuan ini ada pada diri kalian, maka diri kalian wajib mengeluarkan zakat. Syarat wajibnya apa aja? Yang pertama Islam. Nah, jadi kalau semua orang muslim atau semua orang yang beragama Islam, maka wajib zakat. Yang kedua merdeka. Merdeka berarti bukan budak. Nah, kalau di Indonesia saat ini insya Allah sudah tidak berlaku perbudakan ya. Ini berlaku perbudakan itu dulu pada zamannya Rasul atau zaman para sahabat. Jadi kalau kalian merasa bukan budak atau merdeka, maka wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, menemui 2 waktu antara Ramadan dan Syawal walaupun sesaat. Ini maksudnya adalah ketika seseorang tersebut masih hidup di antara 2 waktu ini, yaitu di akhir-akhir bulan Ramadan sampai menuju ke Syawal atau awal Syawal gitu ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Misalnya ada anak bayi yang bayi itu dilahirkan di malam takbir atau di akhir bulan Ramadan. Walaupun dia mendapati Ramadan di akhir bulan gitu ya, menjelang tanggal 1 Syawal, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Atau misalnya ada seorang bayi yang dilahirkan di pagi hari di bulan Syawal sebelum dilaksanakan sholat Id. Nah, itu juga tetap wajib zakat ya. Itu maksudnya menemui 2 waktu. Selanjutnya adalah mempunyai kelebihan harta. Jadi selama seseorang tersebut mempunyai kelebihan harta, maka wajib mengeluarkan zakat. Kelebihan harta yang dimaksud adalah kelebihan harta saat akhir bulan Ramadan itu mempunyai harta atau mempunyai makanan yang untuk bisa dimakan dan cukup sampai ke esok harinya, maka dia masih mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Namun kalau ternyata seseorang tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk dimakan gitu ya, untuk besok saja nggak ada yang dimakan, nggak ada sisa harta sedikit pun, maka seseorang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat. Bahkan nanti seseorang tersebut menjadi orang yang berhak menerima zakat gitu ya, mempunyai kelebihan harta. Jadi kalau dalam diri seseorang ada 4 ini, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Ini disebut syarat wajib. Selanjutnya adalah waktu zakat. Nah, jadi ternyata zakat itu mempunyai beberapa waktu yang kita bisa mengeluarkan di waktu-waktu tersebut. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai akhir penghabisan bulan Ramadan. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Jadi tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan. Jadi dari awal bulan Ramadan sebenarnya seseorang itu sudah boleh mengeluarkan zakat, tapi itu bukan waktu yang paling baik atau yang paling afdol ya. Itu waktu yang diperbolehkan. Yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib ini yaitu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Berarti ini sudah menjelang awal bulan Syawal. Kenapa disebut waktu wajib? Karena ketika melewati waktu ini, maka seseorang tersebut tidak bisa mengeluarkan zakat lagi. Maka wajib harus mengeluarkan zakat di waktu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang lebih baik atau waktu yang lebih afdolnya, yaitu setelah melaksanakan sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Mepet banget ya waktunya. Tapi itu adalah waktu yang lebih baik. Tapi kalau nggak bisa di waktu itu saja, ya nggak apa-apa. Itu boleh sebelum waktu tersebut, sebelum tanggal 1 Syawal. Yang selanjutnya adalah waktu makruh. Waktu makruh itu kapan? Yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Maksudnya adalah kita mengeluarkan zakat di tanggal 1 Syawal setelah sholat Id, namun sebelum terbenam matahari di tanggal 1 Syawal tersebut. Itu makruh. Jadi sebenarnya masih boleh tapi hukumnya makruh, tapi tidak melebihi di tanggal 1 Syawal. Ya, kalau makruh sebenarnya lebih bagus tidak dikerjakan ya. Kita lebih memilih waktu yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah waktu yang haram. Kapan waktu haram itu? Yaitu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, yaitu setelah matahari terbenam di tanggal 1 Syawal. Ini adalah waktu-waktu kita bisa memilih dalam mengeluarkan zakat. Maka yang lebih baik adalah waktu yang lebih afdol tadi. Ini adalah waktu mengeluarkan zakat. Nah, selanjutnya setelah kita membahas zakat fitrah, kita akan membahas zakat yang kedua, yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa ketentuan
dengan tujuan untuk menyucikan harta. Jadi ini adalah zakat harta. Berarti diperuntukkan bagi siapa? Bagi seseorang yang mempunyai kelebihan harta dengan beberapa ketentuan. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apakah seseorang yang mempunyai kelebihan harta itu sudah wajib zakat mal atau tidak? Nanti ada batasannya. Nah, itu makanya ada ketentuan. Dan juga tujuannya untuk apa? Untuk menyucikan harta. Jadi kalau zakat fitrah untuk menyucikan jiwa, maka zakat mal adalah untuk menyucikan harta. Nah, dalil yang membahas tentang zakat mal adalah di dalam surah At-Taubah ayat 103. Pungutlah, hai Muhammad, sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi, sebenarnya harta yang kita keluarkan untuk dizakati itu bukan habis, bukan hilang. Tapi apa? Tapi malah membersihkan harta-harta yang lain. Jadi untuk menyucikan harta kita itu caranya dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Nah, makna zakat. Zakat mempunyai 3 makna. Yang pertama adalah kesuburan. Maksud dari kesuburan ini adalah jika zakat itu dilaksanakan dapat menjadikan suburnya harta yang dimiliki oleh seseorang yang mengeluarkan zakat tersebut. Jadi bukan berarti ketika hartanya dizakatkan maka hartanya habis, bukan. Malah menjadi lebih subur, yaitu malah semakin bertambah, dan bertambah. Bukan hanya untuk yang mengeluarkan zakat, bahkan juga berlaku bagi orang yang menerima zakat mal tersebut. Ya, itu makna yang pertama, yaitu kesuburan. Makna yang kedua adalah kesucian. Kesucian ini maksudnya adalah jika harta itu dikeluarkan zakatnya, maka harta yang dimiliki oleh orang-orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan tidak ada yang haram. Karena tadi tujuan untuk mengeluarkan zakat mal adalah untuk menyucikan harta. Yang ketiga adalah keberkahan. Makna keberkahan ini adalah jika zakat itu dilaksanakan dapat memberikan berkat terhadap harta itu sendiri. Jadi menghilangkan keharaman dari harta tersebut. Jadi dikeluarkan zakat maka hartanya semakin berkah. Kalau berkah maka harta itu bisa bermanfaat bagi siapa? Bagi pemiliknya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini adalah makna zakat. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat mal. Nah, sebenarnya hampir sama dengan syarat wajib zakat fitrah ya, yaitu yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga ada tambahan, harta yang dimiliki secara penuh. Jadi bukan harta gabungan dengan orang lain gitu. Misalnya punya emas tapi emasnya itu emas patungan dengan orang lain. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi hartanya harus dimiliki penuh dan memiliki nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah ukuran standar atau minimal yang ditetapkan syariat untuk dikenai zakat. Jadi jumlah yang ditentukan, ada nisabnya. Kapan emas itu bisa dikeluarkan zakatnya? Ada batasnya, harus sampai berapa gram. Kapan seseorang itu uang di tabungannya itu harus dikeluarkan zakatnya, maka ada nisabnya nanti harus mencapai berapa puluh juta. Nah, itu ada batasan ukuran standar yang harus ditetapkan dalam mengeluarkan zakat. Nah, yang selanjutnya adalah kepemilikan dalam setahun. Jadi kapan harta itu harus dikeluarkan zakatnya? Ketika harta itu sudah dimiliki dalam kurun waktu 1 tahun. Ini adalah syarat wajib. Nah, rukun zakat mal ada 4. Rukun ini adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar zakat mal itu dikatakan syah. Yang pertama adalah muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Jelas ya, kalau nggak ada yang mengeluarkan zakat berarti nggak akan ada zakat. Yang kedua adalah mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Yang ketiga harta yang dizakati. Dan yang terakhir adalah ada sigot atau ijab qabul. Ada serah terima zakatnya. Ini adalah rukun zakat mal. Nah, untuk terkait harta apa saja yang harus dizakati, ada beberapa macam harta ya. Yang pertama adalah harta kekayaan, bisa berupa emas, perak, uang, dan juga ada harta ternak, binatang ternak, unta, kerbau, sapi, kambing, dan juga harta hasil bumi, seperti apa? Bahan makanan, hasil panen, buah-buahan dalam bentuk anggur, kurma,
atau juga harta perniagaan atau perusahaan, dan juga harta temuan atau rikaz, atau juga biasa disebut harta karun, dan juga zakat harta lainnya. Zakat harta lainnya ini apa? Zakat harta lainnya adalah semisal seseorang mempunyai deposit atau mempunyai tabungan, yang tabungan itu ternyata jumlahnya banyak, atau seseorang yang bekerja dan mempunyai gaji yang cukup banyak. Nah, untuk saat ini harta tersebut wajib dizakati. Atau juga binatang ternak yang tidak tercantum di depan, misalnya seseorang yang mempunyai tambak, seseorang yang mempunyai piaraan unggas, ayam, tapi jumlahnya sangat banyak dan hampir memenuhi nisab atau sudah memenuhi nisab, maka harta tersebut wajib dizakati. Nah, ini adalah harta-harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk hari ini Ustazah cukup menjelaskan sampai di situ saja untuk terkait zakat fitrah dan zakat mal. Untuk poin pembahasan zakat mal masih banyak ya. Kita baru membahas tentang macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk nisabnya, untuk batasnya kapan Ustazah akan jelaskan? Ustazah akan jelaskan di pertemuan pekan depan. Jadi silahkan dipahami untuk materi hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi materi PAI tentang zakat mal ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak Ustazah, semoga dipermudah dalam belajar dan semoga ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Selamat belajar untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.